Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arif Nugroho, Prodi Teknologi Pembenihan Ikan, NPM 21744004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang parameter kualitas air budidaya ikan. Yang pertama, ekosistem akuatik, yaitu suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisika atau kimia. Ekosistem akuatik dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Faktor utama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan yakni parameter kualitas air dan lingkungan. Standar parameter kualitas air: 1. Alkalinitas, konsentrasinya 10-400 mg per liter. Kedua, aluminium kurang dari 0,01. Yang ketiga, amonia atau NH3 kurang dari 0,02. Selanjutnya, amonia atau tan kurang dari 1, arsenik kurang dari 0,05, parameter barium 5, cadmium dibagi menjadi 2, alkalinitas kurang dari 100 mg per liter, berkonsentrasi 0,005. Yang kedua, alkalinitas lebih dari 100 mg per liter, 0,005. Kemudian kalsium 4-160 mg per liter, parameter karbon dioksida berkonsentrasi 0-10. Kemudian klorin berkonsentrasi kurang dari 0,003. Kemudian disolvet oksigen 5 sampai dengan saturasi. Selanjutnya hidrogen cyanide kurang dari 0,005. Selanjutnya magnesium berkonsentrasi kurang dari 15. Kemudian parameter nitrogen atau N2 berkonsentrasi kurang dari 110% tekanan gas total. Kemudian nitrit atau NO2 berkonsentrasi 0,1 pada air dengan kesadaran rendah. Kemudian ada pH berkonsentrasi 6,5 sampai dengan 8. Dan parameter salinity berkonsentrasi kurang dari 50 promil. Kemudian total dissolved solid atau TDS berkonsentrasi kurang dari 400. Ada lagi total suspended solid atau TSS kurang dari 80. Kemudian suhu berpengaruh besar terhadap hewan akuatik, yakni poikilotermal. Suhu berpengaruh. Berikut ada pengaruh suhu seperti kelarutan oksigen di dalam air, dan kemudian ada proses-proses fisiologis seperti tingkat respirasi, efisiensi pakan, pertumbuhan, tingkah laku, dan reproduksi. Selanjutnya salinitas. Salinitas yaitu suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau dengan simbol G per L atau part per thousand ppt. Salinitas dibagi menjadi dua, utama dan trace.
Salinitas utama memiliki bagian yaitu sodium atau Na+ dan klorida atau Cl-. Yang kedua, salinitas memiliki yaitu ion magnesium atau Mg2+, kemudian kalsium Ca2+, potasium K+, sulfat SO4, dan bikarbonat HCO3. Salinitas bervariasi di antara letak geografis dan kondisi hidrologi. Seperti di air laut 33-37%, dengan rata-rata 34%, daerah ekstuari antara 5-30%. Alat yang digunakan untuk mengukur salinitas ada dua, salinometer dan refraktometer. Selanjutnya, turbiditas, yakni ukuran penetrasi cahaya di dalam air. Adapun penyebabnya seperti partikel terlarut maupun tersuspensi. Untuk mengukur turbiditas, yakni lempengan Cesidis, Jackson Turbidity Unities atau JTUS, dan Nephelometric Turbidity Units atau NTUS. Kemudian warna air, yaitu hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen dalam air juga dapat dilihat dari perubahan warna air kolam. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan berwarna kekuningan. Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan tergantung pada spesiesnya. Kemudian tekanan gas total, yaitu jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada dalam air. Air yang memiliki tekanan gas yang tinggi atau supersaturasi dapat menyebabkan terjadinya gas bubble di CaC. Tekanan gas total yang tinggi biasanya berada di kolam air deras maupun sistem resirkulasi tertutup. Kemudian oksigen terlarut. Oksigen terlarut dibagi menjadi dua bentuk senyawa. Yang pertama terikat dengan unsur lain seperti NO3, kemudian NO2, PO4 3-, H2O, CO2, dan CO3 2-. Yang kedua molekul bebas atau sumber oksigen terlarut dibagi menjadi dua, proses difusi. Yang kedua hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari. Tingkat konsumsi oksigen terlarut pada ikan bervariasi, seperti suhu, konsentrasi oksigen terlarut, ukuran ikan, tingkat aktivitas, waktu setelah pemberian pakan. Ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. Di daerah dingin maupun ikan laut adalah 6 mg per liter. Kemudian ikan di daerah tropis memiliki oksigen terlarut 5 mg per liter. Mengeluarkan hewan-hewan liar dari kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, penambahan potasium permanganat atau KMNO4 maupun dengan penggunaan kincir air. Kemudian alkalinitas, yaitu jumlah total basa yang ada dalam air dan diekspresikan sebagai miligram per liter
atau CaCO3. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat atau CO3- dan bikarbonat HCO3. Metode pengukuran alkalinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil oren atau pH sama dengan 4,5 dengan menggunakan asam sulfat H2SO4 maupun asam klorida HCl. Kemudian kesadahan atau hardness, yaitu kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam polivalen yang lainnya seperti Al3+, Fe3+, Mn2+, dan lainnya yang terlarut dalam air. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan EDDA atau etilen diamin tetrasetik acid serta NaEDDA. Analisa tersebut juga menggunakan indikator EBT atau eriochrome black T. Kemudian pH yaitu intensitas asam maupun basa perairan. Kisaran pH pada perairan alami antara 5-10%. Untuk pH pada air laut adalah 8,3. Hujan asam, polusi, dan kadar karbon dioksida sebagai akibat respirasi. Untuk mengukur pH dengan menggunakan alat seperti kertas lakmus maupun pH meter. Kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida difusi dari atmosfer. Proses respirasi, oksidasi biologi bahan organik. Karbon dioksida mudah terlarut dalam air. Pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan dengan titrasi air sampel menggunakan NaOH serta indikator phenolphthalein atau PEP. Nitrat jarang sekali menjadi masalah dalam budidaya hewan akuatik baik di tawar, payau maupun laut. Hidrogen sulfida atau H2S, yakni berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Hidrogen sulfida bersumber dari dekomposisi bahan organik oleh bakteri tanah atau Desulfovibrio spp dalam kondisi anaerob. Adapun problem dari hidrogen sulfida seperti keramba jaring apung, budidaya udang intensif. Adapun penanganannya ketika terkena hidrogen sulfida yakni menggunakan metode kolorimetrik atau methylene blue. Kemudian yang terakhir yakni logam berat, yaitu ion-ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan keadaan lunak. Ion logam berat akan berubah menjadi ion karbonat maupun hidroksi yang tidak mudah terlarut pada perairan dengan alkalinitas tinggi, yakni kurang dari 150 mg per liter CaCO3 dan pH 8. Secara alamiah, kadar logam berat dalam air laut sangat rendah, yaitu berkisar antara 10-5 sampai 10-2 ppm. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.